Saya terlahir non muslim gitu. Non muslim. Terus Hindu agama. gimana itu bisa hijrahnya itu? Hijrahnya ketika SMA. Oh, awalnya Hindu. Iya. Oh iya, Lampung banyak ini ya, Bali ya. Iya. Berarti keturunan Bali dong. Kalau keluarga dari Jawa lah. Oh, jangan. Dari mbah dulu ke Lampung. Jadi mbah Hindu, orang tua saya Hindu, saya juga lama di Lampung ya. Jadi sekolah di SMA itu dengar kan pelajaran Islam kan, akhirnya berpikir kita bandingkan dengan agama kita kan, kok agak beda ya. Pertama ya sedikit sama-sama punya Tuhan kan, tapi lama-lama ingin tahu kan Islam itu kayak apa kan. Akhirnya banyak tanya, banyak diskusi, banyak membaca, akhirnya jatuh hati. Jatuh hati dengan Islam. Itu SMA tuh. Jatuh masuk Islam secara sembunyi, karena bapak kan pemangku atau pendeta kan, jadi mau langsung dinyatain di depan bapak takut gimana kan, ya sembunyi-sembunyi kan. Akhirnya lama-lama ketawa juga, ada orang kan. Nah itu dipanggil, ya, ini yang ya Pak, kenapa? Entahlah, saya kok tertarik dengan Islam. Oh nggak bisa, kamu nanti jadi pengkhianat leluhur kita. Ini agama leluhur kita, harus kita ikuti. Tapi kan kita punya hak untuk berpikir, Pak. Saya mau memikirkan tentang Islam benar. Kalau memang saya punya keyakinan benar dan Islam, saya akan ikut. Kalau keputusan kamu seperti itu, nanti bapak tak bisa teruskan pendidikan kamu. Diancam kan? Ketika diancam, ya bingung. Terus apa? Batalin gitu kan? Terus Islam apa? Balik lagi gitu ya? Akhirnya dari ustaz-ustaz, dari guru-guru motivasi, teruslah yakinlah, nggak usah takut. Akhirnya karena banyak yang motivasi, udahlah. Kalau proses seperti itu Pak, karena bapak, tapi saya selalu berdoa nanti bapak dapat hidayah seperti saya. Akhirnya pesantren ke Jawa, ini pesantren lanjutan Ayai Fakih. 8 tahun tanpa biaya, saya tidak mau ke Jawa sama dinas statusnya. Karena ke Jawa, hampir 8 tahun di Jawa. Balik dakwah, pertama keluarga kan. Dakwah, cetakan Islam, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, diskusi panjang dengan bapak dan pendeta kan. Berdebat istilah kasarnya. Ya. Masalah Tuhannya, masalah ajarannya, masalah kitabnya. Tapi banyak saya ambil kesamaannya daripada perbedaannya. Apa kesamaannya Hindu dengan Islam? Saya terangkan. Perbedaannya supaya tidak tersinggung, kan? Karena banyak saya sampaikan kesamaannya, ya akhirnya bapak saya tuh berpikir positif tentang Islam. Oh begitu ya? Iya. Salah satu contoh kan, kesamaan di dalam kitab agama Hindu itu, di apa kitab Caturweda itu, di Yatna ayat bab Yatna pasal berapa itu, 2 atau 3, bahwa
akan ada seorang avatar disebut dalam kitab Hindu itu, ya, seorang avatar yang lahir dari seorang Wisnuyah. Ibunya bernama Sumanti. Tahu enggak Bapak? Avatar itu siapa? Lahir dari seorang ayah yang namanya Wisnuyas. Wisnu itu artinya Tuhan, Yas itu hamba. Berarti kalau digabung hamba Tuhan. Kalau dalam Islam Pak, hamba Tuhan itu sebenarnya Abdullah. Nah, Abdullah itu anak ayah daripada Nabi Muhammad. Sumanti itu ibunya, ibu dari avatar kan. Sumanti itu artinya perempuan yang aman, perempuan yang damai. Nah, di Islam juga ada istri Abdullah, ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah. Siti Aminah itu juga perempuan yang damai, perempuan yang aman. Nah, avatar dalam agama Hindu itu siapa Pak? Sekarang saya tanya, siapa avatar agama Hindu itu? Sudah datang apa belum? Sudah ketemu apa belum? Belum katanya. Sampai sekarang belum ada. Nah, avatar itu Nabi Muhammad. Dia dalam kitab Hindu itu langsung, di dalam kitab Hindu itu langsung disebutkan bahwa dia mendapatkan wahyu di dalam gua. Kemudian punya sahabat setia 4 orang. Kalau dalam Islam dia itu sahabat 4. Abu Bakar, Utsman, Ali itu kan. Kemudian dia bermigrasi dari selatan ke utara. Nabi Muhammad juga berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, inilah kesamaannya. Siapa avatar itu? Sampai sekarang di Hindu itu tidak ketemu. Menjadi rahasia sampai sekarang. Siapa avatar itu? Bahkan ditunggu-tunggu sampai sekarang. Nggak usah ditunggu-tunggu Pak, avatarnya sudah lama datang lah. Dijawab sama Islam berarti. Avatarnya itulah pembawa kedamaian, Lebih tua. juru selamat dunia, yaitu Nabi Muhammad. Ini saya cocok-cocokkan ya, dari sama. Saya cocok-cocokkan. Jadi tidak perlu bingung-bingung nunggu avatar. Nah, avatar kok sudah datang. Jadi nggak tersinggung ya secara Iya, tidak tersinggung dia. Dia nengok kitabnya dia langsung kan, nengok kitab apa bedanya langsung. Iya. Terus avatar ini kapan? Siapa? Kapan munculnya? Kapan datangnya kan? Siapa? Nah, avatar itu kan artinya juru selamat. Juru selamat, pembawa perdamaian. Siapa? Namanya bukan avatar. Avatar itu artinya juru selamat, pembawa perdamaian untuk manusia. Siapa ini? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad, saya kira. Nah, mulai dia berpikir ya. Dan saya terangkan kebaikan Islam, kehebatan Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran secara ilmiah, terbukti nyata. Ada laut yang airnya asin dengan tawar, dia tidak bisa bersatu, disebut dalam Al-Quran surat Al-Mulk, dan itu dapat dibuktikan secara astronomi dan itu nyata. Kemudian tentang bahwa bumi ini menurut ilmuwan dulu katanya datar, Al-Quran menyatakan bahwa bumi bulan, dan sekarang ternyata terbukti bahwa bumi ini bulan. Dulu disebut bahwa matahari yang berputar, salah. Yang berputar bukan matahari tapi bumi, dalam Al-Quran disebutkan. Akhirnya terbukti semua secara ilmiah. Al-Quran itu luar biasa, hebat. Bukan karangan ya? Bukan karangan. Dan kalau Nabi Muhammad di mengarang zaman itu,
kok bisa dia Bisa. nebak di zaman teknologi yang canggih sekarang, yang ilmunya baru ditemukan di abad 21. Macam mana dia ngarang? Nah, macam mana dia ngarang? Kejadian manusia pun udah diceritakan dalam Al-Quran. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Banyak saya ceritakan tentang Al-Quran. Akhirnya mulai banyak bertanya, banyak berdiskusi, banyak bertanya. Tapi prosesnya cukup lama, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun baru dia menyatakan. Masih bisa. Masih Oh, bisa. Alhamdulillah. Ya, dia pertama karena mau buru-buru dia kan, istilahnya malu dengan jamaahnya, Ya, dengan jamaahnya. pengikutnya. Dia Pak Imam kok tiba-tiba berbelok gitu kan. Akhirnya dia pelajari dulu matang-matangan. Zaman tuh Zainuddin MZ kan lagi tenar. Saya kasih radio, Pak dengerin Zainuddin MZ. Nah, ini Islam seperti ini. Nah, semenjak saya kasih itu hobi dia dengar itu. Tapi belum Islam kan. Nah, lama-lama dia sering hobi dengar ceramahnya kan. Enak nih ceramahnya, enak. Nah, kita tarik masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi karena di situ banyak orang Bali kan, Pak Nyoman, Pak Made, ya, ada tokoh-tokoh Hindu kan. Ya, mulai dia Bantuin. ya, secara diintimidasi lah. Kenapa Pak Islam? Kami juga tokoh Hindu. Kamu mengkhianati masyarakat. Intimidasi secara lahir dan batin ya. Karena khawatir ya, keimanan masih masih labil, akhirnya saya hijrah. Adalah saya niru Nabi hijrah dari Lampung ke Singkut. Saya bawa ke Singkut. Singgot tuh di mana? Singkut 2 Siliwangi. Oh, Ini dekat sini. Lain kecamatan sekitar 25 kilo dari sini. Cari aman ya. Berikut ibunya, berikut Iya. istrinya. Dengan ibu, kemudian akhirnya kakak adik saya, keluarga, semuanya lanjut masuk Islam. Allahu Akbar. termasuk bapak ikut kesini juga berarti? Iya, tinggal di Singkut, beli tanah. Satu keluarga hijrah ke sini semua. Iya. Dan berkahnya mungkin ya sudah jadi takdir suratan tadi. Ya, karena saya dikenal mualaf katanya kan, disuruh ceramah katanya. Suruh cerita kan. Nah, akhirnya karena mungkin dianggap menarik, banyak orang penasaran kan, apa iya sering diundang ceramah mana-mana sampai ke sini kan. Pas pesantren ini lagi kosong kan. Jadi masyarakat tertarik, Ustaz mau nggak ngisi pesantren sini? Tengoklah dulu, pesantren masih kosong kan. 2 tahun tidak ada kegiatan kan. Ya kita waktu itu sudah terbiasa susah juga di Jawa kan. Walaupun pertama susah ya, alhamdulillah tidak ada terjun kan. Untuk bertahan hidup, potong parah dulu kan, upah kan, Iya, iya. bagi 2. Alhamdulillah zaman itu agak lumayan hasilnya, harga 10.000 sempat 15.000 ya, zaman Pak SBY. Di Lampung waktu itu sampai 25.000 kalau nggak salah. Nah, jadi sambil bekerja sama orang, kita sambil buka kebun lah, sambil nanam kan, termotivasi. Ini belum jalan tuh, belum mulai, masih minta tunjuk gimana cara negak pesantren. Akhirnya itulah mulai ngajar malam anak-anak sambil ceramah-ceramah. Kemudian buka Dinia Sore kan, saya belajar di Jawa cara ngajarin Al-Quran yang cepat, anak itu bisa nangkap kan.
saya terapkan. Dan dari sedikit jadi banyak. Awalnya 5 orang, ini dalam jangka 6 tahun sudah 700 orang. Yang SD juga begitu. Tengok sore berjalan, saya coba buka SD kan, SDT nya baru 5 tahun, berjalan juga. SDT jalan 3 tahun, buka TK nya jalan juga. Semuanya jalan secara bertahap. Cita-cita ke depan kan, buka SMIT atau MTS sampai SMA atau aja. Kalau masih diberi kesempatan, umur panjang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di tempat kami Pondok Pesantren Rahmatul Ummah Sorolangun Jambi, ya, yang memang program utamanya adalah Al-Quran tahfiz. Nah, kondisi Al-Qurannya seperti ini. Ini sudah setahun dipakai, ya, karena namanya barang dipakai ya pasti seperti ini, ya, lecek, rusak gitu. Apalagi anak-anak yang pakai gitu kan. Jadi dalam kondisi yang seperti ini kadang ya kami ikut prihatin. Andai kata ada saudara-saudara kami yang terketuk hatinya untuk mewakafkan Al-Quran sebagai pengganti Al-Quran yang rusak ini, alangkah senangnya dan semangatnya anak-anak yang mereka menghafal Quran setiap hari, yang dimana setiap ayat tuh dibaca sambil nengok saja itu minimal 20 kali sampai 60. Kemudian dihafal juga begitu 60 kali setiap ayatnya. Jadi kita bayangkan berapa kali anak-anak kita membaca Al-Quran setiap harinya. Dan apabila Al-Quran itu adalah wakaf dari seorang hamba Allah, tentu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dibaca oleh anak-anak kita, para penghafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, man dalla ala khairin fa alaihi mislu ajri fa'il. Karena siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Nah, kalau kita berwakaf Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca oleh anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, maka yang mewakafkan Al-Quran itu juga mendapatkan pahala seperti pahala anak-anak yang membaca Al-Quran. Dan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengkader daripada para generasi pencinta Al-Quran, dakwah Islam li'ilahi kalimatillah. Terima kasih kepada semuanya, saudara-saudaraku yang telah mewakafkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Semoga menjadi amal jariah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.